Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya, saudara baik-baik saja, sehat, dan terus penuh semangat ya. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dia tetap setia menyertai dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, memelihara, mengajar, dan memberikan hikmat kepada kita masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk mengerti menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami pun percaya berkat-Mu akan selalu baru dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami agar kami mampu melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Renungan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 22 Juni 2023, tertulis dalam kitab Ayub 10 ayat 23. Demikianlah dikatakan, alai anggo ibana diboto dodalaku, tung surah diuji ibana au, songon serena pitama au ruar. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbicara tentang Ayub, pasti kita mengingat penderitaannya, kesedihannya, sakitnya. Tetapi berbicara tentang Ayub juga, kita mengenal iman dan ketaatannya. Di dalam iman dan ketaatan Ayub, Allah sungguh mengasihinya, mengenalnya. Tetapi karena kasih Allah, iblis cemburu atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecemburuan iblis mendatangkan penderitaan kepada Ayub. Tetapi penderitaan itu tidak membuat Ayub mati dan binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau Ayub adalah seorang yang saleh dan teguh imannya. Sehingga Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Kita ketahui di dalam pekerjaan iblis itu Ayub sangat menderita. Dia kehilangan semua harta bendanya. 10 orang anak Ayub mati sekaligus. Dan dia pun mengalami penderitaan karena istrinya pergi meninggalkannya. Ternyata penderitaan Ayub tidak sampai di situ saja. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia menderita penyakit bara. Penyakit yang menjijikkan, penyakit yang dihindari oleh banyak orang. Sehingga Ayub dikucilkan, jauh dari kehidupan masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat, dalam renungan hari ini kita melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub membuat dia mengalami krisis iman. Dia mempertanyakan mengapa Tuhan melakukan itu semua kepadanya. Kalau kita baca dari ayat 1, 2 dan seterusnya, kita melihat bagaimana Ayub berkeluh kesah. Bagaimana Ayub mau memberontak kepada Tuhan karena dia menganggap Tuhan tidak adil kepadanya. Dan ia mau menunjukkan kehebatan, kebaikan, dan kemurnian hatinya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Ayub
mau menyatakan kalau dia tidak pantas sebenarnya mendapatkan penderitaan itu. Tidak itu saja. Ayub juga merasa ditinggalkan. Ayub juga merasa Tuhan tidak peduli lagi kepadanya. Ini bisa kita baca di dalam Ayub 23 ayat 8. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ini adalah satu ungkapan kekecewaan dan merasa sudah ditinggalkan. Padahal sesungguhnya Ayub sangat yakin akan dirinya, bahwasanya dia tidak mengalami sesuatu perubahan di dalam hatinya. Sehingga dia bisa mengatakan di dalam renungan kita pada hari ini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah pengakuan atas diri sendiri, bagaimana Ayub menyadari bahwasanya dia tidak pantas mendapatkan penderitaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah penderitaan yang dialami oleh setiap orang adalah suatu pertanda Tuhan sedang meninggalkan? Tuhan tidak peduli lagi? Mungkin ada di antara kita yang merasakan demikian, bukan? Tetapi ketahuilah saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tetapi terkadang Tuhan izinkan penderitaan itu datang untuk menjadikan kita pribadi yang lebih kuat. Penderitaan yang kita alami adalah satu pembuktian bagaimana ketaatan kita untuk terus diuji. Jika kita tidak mengalami kesulitan, bagaimana iman kita dapat diuji? Oleh karena itu saudara, penderitaan, kesusahan hidup adalah bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah pernah berperkara kepada Tuhan soal penderitaan pergumulan yang kita alami. Jika Tuhan mau, lebih daripada itu pun dapat terjadi. Oleh karena itu, apa yang menjadi bagian kita adalah memohon pertolongannya. Dan tetaplah percaya. Saudara dan saya, kita semua pasti mengalami pergumulan. Pernah melewati penderitaan. Tetapi pergumulan dan penderitaan kita, saya pikir belum ada yang melewati penderitaan dan pergumulan Ayub. Oleh karena itu tidak pantas kita berperkara dengan Tuhan soal penderitaan itu. Tetapi merendah hatilah dan berserahlah. Mintalah kekuatan dan pertolongan Tuhan, agar kita dapat mengatasi setiap persoalan hidup kita, agar kita dapat melewati setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Kiranya kita tetap kuat, kita tetap penuh semangat, dan kita boleh seperti Ayub yakin akan diri kita, dan tetaplah menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami, terkadang kami seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kami kecewa, kami susah dan marah ketika kami diberikan pencobaan, ketika kami menghadapi pergumulan berat. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwasanya kami bukan siapa-siapa. Tidak ada sesuatu yang ada kami miliki dapat kami andalkan untuk menolong kami. Hari ini kami mau diingatkan oleh firman-Mu untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam keberadaan kami, Tuhan selalu ada menyertai. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.